Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber Pelajaran Sekolah Jadi Mudah. Oke, kita lanjutkan lagi operasi matriks sekarang ya. Sebelumnya kita hanya perkenalan, sekarang kita akan belajar operasinya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, sekarang kita belajar ini ya. Ini playlist ini yang sudah saya kerjakan ini adalah revisi 2014 ya, keluaran 2014. Nah, sekarang kita menggunakan yang revisi 2017 ya, ini. Oke, operasi pada matriks. Toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di dua kota yang berbeda ya. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya untuk masing-masing kue seperti tabel pada berikut ya. Seperti pada judulnya, operasi matrik penjumlahan, kita bikin matriknya dulu baru kita jumlahkan nanti. Nah, ini brownies, ini BK Ambon, bahan kuenya, juru masaknya, sekian biayanya ya. Kemudian tabel toko di kota B ya, seperti ini. Berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue? Ini kan dijumlahkan. Nah, jadi dijumlahkan ada bahan kue untuk brownies ditambah bahan kue untuk brownies, juru masak untuk brownies tambah juru masak untuk brownies. Jadi menjumlahkan itu pada posisi yang sama dijumlahkan. Nah, itu kalau secara matrik ya, kita tabel ini kita jadikan matrik ya, kita ambil angkanya saja. Ini sudah jadi matrik, diambil angkanya aja seperti ini ya. Nah, ini matrik A dan ini adalah matrik B ya. Jadi total biayanya ya kita jumlahkan, yang elemen baris 1 kolom 1 nanti dijumlahkan dengan elemen baris 1 kolom 1 ya. Total biaya untuk brownies adalah 1 juta tambah 1.500.000 yaitu 2.500.000. Total biaya untuk BK Ambon ya, baris 1 kolom 2 dijumlah dengan baris 1 kolom 2 dapat yang ini ya. Begitu seterusnya, baris 2 kolom 1 ditambahkan dengan baris 3 kolom 1 ya, baris 2 kolom 2 ditambahkan dengan baris 2 kolom 2 ya. Jadi biaya totalnya seperti ini. Nah, secara matriks ya, matrik A ditambah matrik B, angka yang bersesuaian, baris 1 kolom 1 ditambah baris 1 kolom 1 jadi baris 1 kolom 1 hasil penjumlahannya. Baris 1 kolom 2 ditambah dengan baris 1 kolom 2 jadi baris 1 kolom 2. Begitu seterusnya yang bawah. Nah, ini akan jadi matrik 2 kali 2 ya, dijumlahkan dengan matrik 2 kali 2. Misalnya ini jadi matrik C. Matrik C-nya ini juga 2 kali 2. Ordonya sama. Ya, penjumlahan kedua matrik biaya dapat dioperasikan akibat kedua matrik memiliki ordo yang sama. Ya, seandainya ordo kedua matrik berbeda, ya jika berbeda, seandainya ordo kedua matrik berbeda, kita tidak dapat melakukan operasi. Ya, kita tidak dapat melakukan operasi penjumlahan terhadap kedua matrik, harus sama. Nah, melalui pembahasan di atas tentunya dapat didefinisikan penjumlahan dua matriks dalam konteks matematis atau konteks matematika. Misalkan A dan B adalah matrik berordo M kali N dengan entry-entry A baris ke I kolom ke J dan B baris ke I kolom ke J ya. Matrik C adalah jumlah matrik A dan matrik B. Matrik C sama dengan matrik A tambah matrik B. Apabila C berordo M kali N dengan entry-entry yang ditentukan, maka CIJ adalah EIJ tambah BIJ. Jadi intinya elemen yang sama ya, pada baris pada kolom yang sama itu harus dijumlahkan. Oke. Dua matrik dapat dijumlahkan hanya ya, catatan, dua matrik dapat dijumlahkan hanya dan jika hanya jika memiliki ordo yang sama dan ordo matrik hasil penjumlahan dua matrik sama dengan ordo matrik yang dijumlahkan. Nah, contoh lain, jika matrik P seperti ini dan matrik Q seperti ini kita jumlahkan ya. P tambah Q maka 10 tambah 2 seperti ini jadilah 12. Nah, itu dilakukan untuk elemen-elemen yang lain. 2 tambah 2 jadi 4 ya. Oke. Contoh berikutnya,
Nah, ini contohnya dibikin agak kompleks pada intinya ya. Jadi ini adalah matrik P, ini matrik Q, dan matrik P tambah Q adalah seperti ini. Ya, tentukan nilai X dan Y. Ya, jadi P tambah Q, ya, P tambah Q adalah matrik P ditambah matrik Q ya. Jadi untuk di sini baris 1 kolom 1 ini adalah baris satunya P ditambah baris 1 kolom satunya P ditambah baris 1 kolom satunya Q. Ya, dilakukan begitu seterusnya sampai ya baris berapa ini? Baris 2 kolom 3-nya P tambah 2 baris 2 kolom 3-nya Q di sini. Jadi ditambahkan semuanya dan hasilnya akan seperti ini. Dan di sini ini adalah matrik P tambah Q-nya. Ya, di sini adalah matrik P tambah Q. Ya, ini adalah matrik hasilnya. Ya, matrik P tambah Q. Maka dari sini dapat diketahui X plus 2 sama dengan 12. Ya, X plus 2 12, maka X-nya 10. Untuk Y-nya kita bisa menggunakan ini. Ya, X min 7 tambah Y sama dengan 3. Kita sudah dapat X-nya adalah 10, dimasukkan saja. 10 dikurangi 7 tambah Y adalah 3. Ya, 10 dikurangi 7 tambah Y adalah 3, maka Y-nya 0. Diperoleh X-nya 10, Y-nya 0. Seperti itu ya. Nanti kita akan kerjakan latihan soal yang lebih banyak di belakang. Diketahui matrik T seperti ini. Mari kita tunjukkan bahwa T tambah 0 sama dengan T 0 tambah T. 0 adalah matrik O ini ya. Matrik 0 O ini adalah matrik 0 ya. Jadi kalau T ditambah matrik 0 ya, dalam penjumlahan dipastikan kedua matrik memiliki ordo yang sama. Hasilnya 0 karena identitas penjumlahan 0, identitas penjumlahan atau matrik 0, matrik O ini adalah identitas penjumlahan matriks ya. Identitas penjumlahan artinya berapapun ditambah 0 ya bilangan itu sendiri gitu. Ini berlaku juga untuk matrik. 0-nya ditambahkan dari depan dan dari belakang sama ya. Matrik belum tentu komutatif lah ya. Kalau penjumlahan memang komutatif, kalau perkalian tidak komutatif nanti. Nah, komutatif itu dibolak-balik, dibalik-bolak sama saja ya, siapa tahu lupa. Operasi pengurangan matrik. Nah, sebagai gambaran awal mengenai operasi pengurangan dua matrik, mari kita cermati contoh masalah berikut ini. Ya. Masalah 3.4. Sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai dengan 1% dari harga yang diperoleh sebagai berikut. Mesin A harga perolehan sekian, penyusutan sekian ya. 10% dari harga perolehan sebagai berikut ya. Oke, penyusutan tahun pertama harga bakunya. Nah, jadi ini harganya susut sekian, harga bakunya ini kan dikurangkan nanti. Lengkapi tabel berikut dengan menggunakan matriks ya. 25, 65, 45 ya. Ini adalah matrik A, ini adalah matrik A ya. Di sini 2.500.000, ini adalah matrik B. Ini kan dijadikan matrik B. Intinya tinggal ngasih kurung saja ya. Ngasih kurung saja, ini matrik A, ini matrik B. Nah, mencari harga baku ya matrik A dikurangi matrik B. Harga mula-mula dikurangi penyusutannya. Ya, ini adalah hasilnya. Rumusan penjumlahan dua matrik di atas dapat kita terapkan untuk memahami konsep pengurangan matrik A dengan B. Misalkan A dan B adalah matrik berordo M tambah N, pengurangan matrik A dengan matrik B didefinisikan sebagai jumlah antara matrik A dengan matrik min B. Ya, jadi sama dengan penjumlahan biasa, hanya saja ini minus kan gitu ya. Makanya kita bilangnya tidak penambahan tapi penjumlahan. Penjumlahan itu bisa min bisa plus. Matrik dalam kurung merupakan matrik yang entry-nya berlawanan dengan entry yang bersesuaian dengan matrik B. Berlawanan itu artinya min plusnya ya. Oke. Kalau berkebalikan sepernya. Oke. Mari kita cermati contoh berikut ya. Jika K adalah sekian dan L adalah matrik ini ya, maka K dikurangi L adalah K ditambah min L. Ditambah ininya minus. Ya. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Yang B diketahui matrik, wah ini kepotong ini ya.
X-nya sekian, Y-nya ini adalah Z-nya ini. Semuanya, nah ini. Matriks E dan Y ini memiliki ordo yang sama tapi Z beda sendiri ordonya ya. Ordonya beda. Jadi ini kepotong. Oh, enggak sih. Bentar. Enggak kepotong. Yang ditanya adalah X, Y dikurangi X bisa, Y dikurangi X bisa, Y dikurangi Z enggak bisa, X dikurangi Z juga enggak bisa. Ya, alternatif penyelesaiannya seperti ini. Ya, Y dikurangi X bisa. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, ini jadi tambah tapi ini jadi negatifnya, gitu ya. Matriks X dan Y memiliki ordo yang sama yaitu 3 kali 2, sedangkan matriks Z berordo 3 oleh 3 kali 3 ya. Oleh karena itu menurut aturan pengurangan dua matriks hanya bagian satu saja yang dapat ditentukan, matriks 2 dan 3 tidak dapat dioperasikan. Karena apa? Karena ordonya beda. Nah, ya. Oke. Dari pembawaan contoh di atas, pengurangan dua matriks dapat juga dilakukan menggunakan langsung entry-entry yang seletak ya, entry-entry yang seletak dari dua matriks seperti yang berlaku pada penjumlahan dua matriks yaitu A min B, AIJ dikurangi BIJ. Nah, sekarang perkalian skalar pada matriks. Perkalian skalar itu perkalian dengan angka biasa skalar. Dalam aljabar matriks, bilangan real K sering disebut sebagai skalar. Oleh karena itu perkalian real terhadap matriks juga disebut sebagai perkalian skalar dengan matriks-matriks sebelumnya. Pada kajian pengurangan matriks A min B itu sama dengan A plus min B ya, dengan min B dalam hal ini sebenarnya hasil kali bilangan min 1 dengan semua entry matriks B. Artinya min B dapat kita tulis min B itu K kali B dengan K nya adalah min 1 seperti ini ya, K nya konstanta. Bedanya konstanta dengan variabel walaupun sama-sama huruf, kalau variabel bisa diganti dengan angka-angka lain, kalau konstanta hanya satu angka saja. Secara umum perkalian skalar dengan matriks dirumuskan sebagai berikut. Misalnya A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan entry-entry AIJ ya. Jadi AIJ adalah baris ke I kolom ke C, dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A, dinotasikan C sama dengan KA. Bila matriks C berordo M kali N dengan entry-entry-nya ditentukan CIJ sama dengan KIJ untuk semua I dan J. Nah, jadi artinya jika ini adalah H, 2H masing-masing entry ini ya, masing-masing entry ini dikalikan 2 gitu aja. Ya, jadi 2 dikali H masing-masing dikalikan 2. Masing-masing dikalikan 2. Itu aja, mudah ya. Kalau dikalikan sepertiga ya masing-masing dikalikan sepertiga atau masing-masing dibagi 3. Ya, sama saja. Nah, jika matriks M adalah ini ya, seperempat M tambah 3/4 M ya, M itu sendiri. Seperempat tambah 3/4 kan 1 kan gitu. Nah, hasilnya pasti sama. Ya, jalannya dibikin panjang. Oke, selanjutnya M untuk matriks berordo M kali N, P dan Q bilangan real ditunjukkan bahwa PQ ya di sini kayak hukum asosiasi ya. Oh, distribusi, maaf. Distribusi ya, memenuhi hukum distribusi, sifat distribusi. Oke, diketahui matriks P dan Q jika C adalah min 1 maka C kali P min Q ya min 1 dikali matriks P dikurangi matriks Q ya, min 1 ini dikurangkan dikurangkan dulu, hasilnya dikalikan min 1 pada min 1 dikalikan pada semua elemen ya, atau semua entry-nya kan semuanya min 3 ya, jadi plus 3 semuanya. Oke. Di sisi lain, jika matriks P dan Q merupakan matriks berordo sama dan C adalah bilangan real, maka CP min Q adalah CP min CP. Nah, ini ada distribusi ya, memenuhi distribusi. Dengan menggunakan matriks L dan P 2 dan Q setengah kita dapat QL ya. Dengan menggunakan matriks L ya, P nya 2 Q nya setengah, Q kali L
Ya, ini dikalikan setengah. Q kali L 2 30. Loh, ini setengahnya mana? 1/2 harusnya ya, 1/2, bukan minus ini. Nah, sama dengan, kurang sama dengan. Setengah dari 12 adalah 6, setengah dari 30 adalah 15, setengah dari 10 adalah 5 ya. Kalau P kali Q kali L, ya Q kali L terus dikalikan P. Padahal P dan Q adalah 1,5 ya. Kembali ke asal lagi. Karena P dan Q adalah skalar, ternyata mengalihkan P dan Q terlebih dahulu kemudian mengalihkan L merupakan langkah yang lebih efektif untuk menyelesaikan. Jadi P Q kali L sebaiknya di P dikali Q ya, baru dikalikan L, lebih enak ya. Jadi P kali Q kali L lebih enak P dikalikan Q dulu baru dikalikan L. Jadi kerjanya lebih ringan. Operasi perkalian dua matrik. Nah, ini yang agak beda dengan perkalian biasa yang kita kenal ya, lebih rumit ya. Suatu perusahaan bergerak di bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Pulau Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan yang membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya rinciannya adalah seperti berikut ya. Ini adalah cabang 1, cabang 2, cabang 3. Handphone butuh cabang 1 butuh 7, cabang 2 butuh 5, cabang 3 butuh 4. Komputer cabang 1 butuh 8, cabang 2 butuh 6, cabang 3 butuh 5, dan seterusnya ya. Harga handphone adalah 2 juta, komputer dalam juta 5, sepeda motor dalam juta adalah 15. Perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang. Nah, alternatif penyelesaian, tidaklah sulit menyelesaikan persoalan di atas. Tentunya kamu dapat menjawabnya. Sekarang kita akan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep matriks. Ya. Kenapa konsep matriks ini perlu? Sekali lagi saya sampaikan, konsep matriks ini adalah transisi dari cara bekerja kita dengan cara bekerja komputer. Ya, kita menggunakan mekanismenya, algoritmanya kita yang bikin, kecepatannya nanti komputer yang bisa sangat membantu kan gitu ya. Nah, misalnya matriks C 3x3 seperti ini. Ya, 783 ini dapat dari sini. Ya. Dapat dari sini 783,562. Nah, itu. Nah, yang merepresentasikan jumlah unit setiap peralatan dibutuhkan setiap cabang melalui matriks D. Ya, 2515. Ini adalah harganya. 2515. Nah, yang merepresentasikan harga per unit peralatan. Jadi ini adalah kebutuhan. Ya, di sini adalah matriks dari biaya. Untuk menentukan total biaya peralatan tersebut, setiap cabang kita peroleh sebagai berikut. Ya. 7 unit handphone kali 2 juta, 8 unit komputer kali 5 juta, 3 unit sepeda motor kali 15 juta, kan gitu ya. 7 ini kali 2 juta, ya. Terus 8 kali 5 juta untuk cabang 1 ya. 3 dikalikan 15 juta, kemudian 5 dikalikan cabang kedua, ya. 5 dikalikan 2 juta. Ini handphone tadi yang 5 tadi ya. Handphone, komputer, sepeda. Ini handphone, ini komputer, ini sepeda kan gitu ya. Ini cabang 1, 2, 3. Di sini handphone, ini komputer, ini harga sepeda kan gitu. Ya. Harga handphone kali jumlah handphone kalikan harga handphone, jumlah komputer kali harga komputer, jumlah sepeda kali harga sepeda, itu cabang 1. Terus cabang 2, cabang 3 kita lakukan hal yang sama. Nah, logikanya sudah mulai dapat ya. Cabang 3, 4 unit handphone kali 2 juta, 5 unit komputer kali 5 juta, dan 2 unit sepeda kali 15 juta. Totalnya adalah sekian. Dapat kita cermati dari perkalian di atas bahwa setiap entry baris pada matriks C berkorespondensi satu-satu dengan setiap entry kolom pada matriks C ya. Jadi ini adalah C, ini D, di sini ada baris, di sini ada kolom, di sini baris, kolom, ya.
Untuk matriks C tadi adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Ya, kita lihat di sini. Matriks C di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 3, sedangkan matriks D barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Barisnya ada 3, kolomnya 1. Nah, barisnya 3, kolomnya 1. D ini barisnya 3, kolomnya 1. Nah, 31 gitu aja ya, 31. Nah, seperti ini. Dapat kita cermati bahwa perkalian di atas bahwa setiap entry pada matriks C berkorespondensi satu-satu dengan setiap entry pada kolom pada matriks D. Seandainya terdapat satu entry pada baris ke-1 pada C tidak memiliki entry dengan ke-1 pada matriks D, maka operasi perkalian kedua matriks tidak dapat dilakukan. Jadi dapat disimpulkan operasi perkalian kedua matriks dapat dilakukan jika ya banyak baris pada matriks C. Syarat perkalian adalah banyak baris pada matriks C ya, sama dengan kolom pada matriks D, sama dengan banyak kolom pada matriks D. Nah ini kok nggak sesuai ini. Baris pada matriks C harusnya kolom dan baris. Kolom pada matriks C sama dengan baris pada matriks D. Kembali ini, jika banyak baris pada matriks C, kolom harusnya. Jika banyak kolom ini, kolom pada matriks C sama dengan banyak baris pada matriks D. Ya, jadi ini yang harus sama, ini syarat. Ya. Banyak perkalian akan berhenti setiap entry baris ke N matriks C sudah dikalikan dengan matriks kolom ke N pada matriks D. Ya. Nah. Secara matematis dapat menyatakan perkalian dua matriks sebagai berikut. Misalkan matriks A M kali N dan matriks B N kali P. Nah ini yang harus sama itu ininya, kolomnya depan dan yang barisnya belakang. Ya. Dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B. Hasil perkalian matriks berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P adalah matriks berordo M kali P. Ya, nah hasilnya nanti ordonya adalah M kali P. Ya, syaratnya ini. Ya, terus hasilnya, ya, hasil matriks misalnya matriks M gitu ya, atau matriks E gitu. Nah, hasilnya misalnya ini saya bikin matriks E itu adalah di sini sebagai barisnya, ya, kolomnya pakai ini. Ya, oke. Ini adalah syaratnya, ini hasilnya. Ya, oke. Jika C adalah matriks perkalian Mn terhadap Np dinotasikan dengan CAP, maka matriks C berordo Mp. Hasilnya ya, hasilnya berarti Mp. Ya. Jadi syaratnya ini harus sama, ini harus sama, dan hasilnya adalah ini. Ini harus sama, C, MP. Nah, seperti itu. Entry matriks C pada baris KI dan kolom KI dinotasikan dengan CIJ. Diperoleh dengan cara mengalihkan entry baris ke 1 matriks A terhadap entry kolom ke J matriks B, kemudian dijumlahkan, ya, dinotasikan seperti ini. Mari kita pelajari contoh-contoh untuk memahami. Nah, ini adalah matriks A, matriks B. Kalau dikalikan, nah ingat kalau mengalihkan, ya, Pak Ali sarankan dikasih garis bantu. Nah, baris kali kolom, baris kali kolom, kasih garis bantu. Nah, jadi A11 dikalikan B11 ini, ya. Kemudian A12 dikalikan B12 ditambahkan di depannya. Nah, gitu. Jadi kemudian A13 dikalikan dengan B13 dijumlahkan di sini. Nah, ya, kita lihat di sini adalah baris ke-1. Ya, baris 1, kolom ke-1.
untuk mengisi tempat baris 1 kolom 1. Ya, di sini misalnya C baris 1 1 di sini ya. Di sini adalah A1, di sini adalah B1 ya. Kolom ke-1 ya. Baris ke-1 atau biarkan dalam bentuk kolom baris itu aja. Ini kolom ke-1 baris 1 hasilnya adalah kolom 1 baris 1. Begitu seterusnya nanti ya. Nanti untuk mengisi di sini adalah baris 1 kolom 2 ya. Untuk semua ini adalah baris 1 kolom 2. Ya. Ini adalah baris 1 kolom 2. Jadi baris 1 ya, misalnya ini C baris 1 kolom 2. Nanti dikalikan baris ke-1 kolom kedua. Ini dikalikan ini jadi ini. Ini dikalikan ini jadi ini. Ini kalikan ini jadi ini. Ya, lakukan semuanya nanti seterusnya seperti itu. Mari kita tentukan ya. Sekarang tentukan hasil perkalian matrik B terhadap matrik A, kemudian simpulkan apakah berlaku sifat komutatif pada perkalian tidak ya, tidak. Ya. Jadi di matrik tidak ada sifat komutatif. Mari tentukan hasil perkalian matrik berikut itu. Berikut ini. Ingat ya, kita kasih garis bantu, baris di sini kolomnya. Nah, di sini kita lihat matrik A misalnya ini ada ya, matrik A di sini, anggap saja ini A ya. A di sini memiliki 1 2 3 baris, 2 kolom. Matrik B memiliki 2 baris, 3 kolom. Nah, di sini sudah memenuhi syarat untuk dikalikan. Kolom dari A sama dengan baris dari B. Nanti hasilnya 3 kali 3. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi 1 dikali 2 ya. 2 dikali 1. Taruh di sini, ya kan? Kemudian kita operasikan baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 2, ya. Baris 2 kalau kolom 1. Ya, baris 2 kolom 1 nanti taruhnya di sini. Baris 2 kolom 1. 3 dikali 2 ya, 4 dikali 1. Nah, seperti itu. Dan dilakukan seterusnya sampai selesai. Dengan menggunakan hasil diskusi yang kamu peroleh pada contoh A, silakan periksa matrik ini dikalikan dengan ini, berikan. Kalau dengan menggunakan hasil diskusi yang kamu peroleh pada contoh A, silakan periksa matrik dapat dikalikan terhadap matrik ini. Ya bisa ini analisanya ini ya, analisanya ini baru saya berikan. Hasilnya nanti C misalnya adalah 3 3. Ya, hasilnya C nanti ordernya adalah 3 3. Ini analisanya seperti ini. Transpose matriks sekarang. Misalkan ada perubahan posisi entry-entry matriks seperti entry baris 1 matrik B menjadi entry kolom ke-1 matrik B transpose. Setiap entry baris kedua menjadi entry kolom kedua pada matrik B transpose, sedemikian seterusnya hingga semua entry baris ke matrik B menjadi entry kolom pada matrik B transpose. Ini menjadi aturan penentuan transpose. Intinya transpose adalah baris jadikan kolom, kolom jadikan baris, tukar, dilokir baris ya jadikan kolom, kolom jadikan baris. Transpose dari matrik A berordo M kali N adalah matrik yang diperoleh dari matrik A dengan menukar entry baris menjadi entry kolom, sebaliknya sehingga dibalik, yang tadinya M kali N menjadi N kali M ya. Jadi ini adalah rumusan ordo dari transpose ya. Baris 1 kolom 1 jadikan baris 1 ya. Atau gini aja, baris 1 dijadikan kolom 1 ya, baris 2 dijadikan kolom 2, seperti itu ya. Jika S, maka transpose S adalah baris 1 adalah 10 20 20 14 14, artinya baris 1 dijadikan kolom 1 ya. Baris 2 18 12 18 18 12 8 ya. Baris 2 ini jadikan kolom 2. Baris 3
dijadikan kolom 3. Ini namanya transpose dari S. Nah, jika C-nya seperti ini sama, baris 1 dijadikan kolom 1, baris 2 dijadikan kolom 2, baris 3 dijadikan kolom 3, baris 4 dijadikan kolom 4. Dari pembahasan contoh di atas dapat dipahami bahwa ordometrik misalnya M kali N, maka transpose adalah N kali M, dibalik, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Itu aja, transpose tidak banyak, yang agak ruwet itu perkalian. Nah, coba pikirkan ya, mungkinkah suatu matriks sama dengan matriks transposnya sendiri? Mungkin aja, mungkin. Kenapa tidak? Ya, misalnya matriks identitas jelas sama. Ya, periksalah apakah untuk setiap matriks berrodok M kali N. Ya, jadi kita coba aja. Misalnya A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya A ini. Ya, ini adalah A. Ditambah misalnya B adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12 misalnya. Atau agar penjumlahnya enggak besar-besar, ini di sini yang 7, 8 ya, 9, 10, 11, enggak enak angkanya sama nanti. Gini aja, kayak tadi aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini acak aja ya, 3, 2, 4, 3, 1, 0 misalnya. Ini adalah matriks B. Nah, kalau kita jumlahkan ya, ini akan menjadi 4 ya, 1 tambah 2 4, 2 tambah 2 4, kebetulan sama, 3 tambah 4 adalah 7, 4 tambah 3 adalah 7, loh kebetulan sama juga, 5 tambah 1 adalah 6, 6 tambah 0, 6. Kebetulan benar enggak anu. Ya, oke. Nah, di sini kalau kita transpose ya, di sini B, misalnya ini C, maka C transpose ini akan menjadi baris dijadikan kolom ya. Nah, baris dijadikan kolom. Nah, baris 1 kolom 1, 4, 4. Baris 2 kolom 2, 7, 7. Baris 3 kolom 3, 6, 6. Nah, bagaimana kalau ini kita transposkan dulu? Ya. Baris jadikan kolom, baris 1 jadi kolom 1, 1, 2, baris 2 jadikan kolom 2, 3, 4. Baris 3 jadi kolom 3, 5, 6. Nah, tambah baris 1 jadi kolom 1, 3, 2, baris 2 jadi kolom 2, 4, 3, baris 3 jadi kolom 3, 1, 0. Kalau kita jumlahkan, ini adalah A transpose, ini adalah B transpose, kita jumlahkan, maka akan menjadi apa? Prok, prok, prok. 1 tambah 3, 4, 3 tambah 4, 7, 5 tambah 1, 6. Loh sama ya, 2 tambah 2 adalah 4 ya, 4 tambah 3 adalah 7, 6 tambah 0 adalah 6. Sama. Artinya ini sama ya, sama. Oke, ini akhir dari pembahasan kita. Nanti pembahasan berikutnya kita akan masuk pada ini soal-soal ya. Ya, uji kompetensi 3.1 ya. Dan beberapa soal mungkin sudah saya kerjakan di pembahasan sebelumnya. Dulu mulai dari sini P plus 2 ini ya, P plus 2, 2, 3, 5. Nah ini nomor 5. Jadi nomor 5 nanti tidak akan saya kerjakan karena di playlist sudah ada. Nah ini nomor 5, P plus 2, 2, 3, 5 sudah ada di playlist. Kalian cek di sini ya. Jadi yang belum dikerjakan nanti akan Pak Ali kerjakan. Oke, untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.